jasad atau batang tubuh kewajibannya sholat 5 waktu. Oleh sebab itu saya tekankan berulang kali bahwa belajar ilmu ketuhanan, belajar ilmu makrifat wajib menegakkan sholat 5 waktu. Nah, karena ini tuntunan langsung dari junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ceritanya dari mana? Belajar ilmu makrifat lalu meninggalkan sholat 5 waktu, ceritanya di mana? Sekelas Nabi sampai bengkak kakinya, sudah dijamin surga, sudah dijamin dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu, masih sholat Bapak Ibu sampai bengkak kakinya. Kenapa engkau masih sholat ya Rasulullah? Maka sudah diampuni, sudah dijamin. Rasulullah menjawab, bukankah sholatku ini tanda terima kasihku kepada Tuhan? Tanda bersyukur seorang hamba kepada Tuhan. Karena di dalam sholat kita bisa mi'raj, kita bisa bertemu. Bagaimana kita bertemu Tuhan kalau kita meninggalkan sholat 5 waktu? Di dalam sholat itu loh Bapak Ibu, Allah Akbar, kita menyaksikan langsung yang mendirikan saya ini loh, Masya Allah. Bukankan ruh yang selama ini kita abaikan, biasa-biasa saja, belum kenal. Setelah kenal kita terkadang sampai meneteskan air mata Bapak Ibu. Tuhan sayangnya kepada kita tiap hari, diberi rezeki, diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi pemahaman ilmu dan lain sebagainya. Tetapi kitanya setiap hari juga melupakan Tuhan. Nah, sholatnya berat ya. Ya Allah, 5 waktu nih, ya Allah. Duhur kok panas ya. Dikodok aja nanti. Di asar. Ya, 5 waktu jangan ditunda-tunda, harus langsung dikerjakan. Kalau ditunda-tunda nanti berat. Seperti itu. Ya. Semakin orang kenal dengan Tuhannya, makin mencintai dia sholat 5 waktu, bukan meninggalkan Bapak Ibu. Ya. Kalau belajar ilmu ketuhanan sampai berani meninggalkan 5 waktu, artinya ada kemungkinan seperti ini pemahamannya terlipat. Dikatakan ilmu makrifat yang terlipat, yang tidak sampai. Kenapa dikatakan terlipat dan tidak sampai? Pemahaman teori sudah benar, prakteknya menjauhi, meninggalkan perintah tuh. Ini berani sekali. Sekelas Nabi saja tidak berani. Nah, kita yang kita contoh siapa? Aku umatnya siapa? Ilmunya dari mana? Oleh sebab itu ketika kita belajar ilmu makrifat, lihat dulu yang mengajarkan ini mau sholat atau tidak, mau Jumatan atau tidak. Kalau 5 waktu aja ditinggalkan, apalagi jamaahnya. Waktunya nanti di akhirat harusnya menjaga murid-muridnya, malah dianya diseret ke api neraka. Tanggung jawabnya seperti apa lalu? Kan seperti itu, ya. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati Bapak Ibu. Banyak yang mengatasnamakan makrifat tapi berani meninggalkan syariat. Ya, ini sangat berbahaya sekali. Ya. Ini yang bisa menyesatkan arah keimanan umat Islam. Ya. Justru ketika kita mencintai Tuhan, perintah Tuhan pasti kita jalankan dengan sukacita, tidak dengan keterpaksaan. Nah, seperti itu terkadang seperti ini Bapak Ibu. Dikatakan orang makrifat ini sudah tidak mampu sholat. Artinya dalam kesadaran Bapak Ibu,
Ya ini bahaya. Kalau ada murid mendengarkan orang makrifat sudah tidak mampu sholat lalu tertidur. Nah, bangun tidur sudah selesai pengajiannya. Yang ditangkap orang makrifat sudah sholat. Lalu tidak mau bertanya kepada gurunya. Ilmu yang salah dibawa pulang ke rumah, akhirnya sampai akhir tidak mau sholat. Ini bahaya Bapak Ibu. Kita harus meluruskan. Karena kewajiban kita sesama umat Islam harus saling kasih sayang. Kalau kita tahu tapi diam, artinya kita menjerumuskan saudara kita. Kita tahu tapi kita diam. Kita tahu tapi kita menyembunyikan kebenaran ini. Artinya kita menginginkan saudara kita celaka. Itu dipertanyakan nanti Bapak Ibu di akhirat. Jadi seperti kami pun tugas kami menyampaikan kebenaran. Resikonya dua. Ada yang senang, ada yang tidak Nah, itu sudah resiko. Zaman Nabi saja ketika syiar agama sampai dikejar. Zaman Nabi ada yang membenci, apalagi kelasnya kami. Kelas Nabi sampai dikejar, sampai hijrah ke Madinah. Kenapa? Menyelamatkan agama Islam. Bapak Ibu juga harus seperti itu. Kalau ada saudaranya, tetangganya, atau siapapun, mereka belajar ilmu ketuhanan, tetapi ketika Jumatan mereka ngopi ke warung santai. itu tanggungan kita bersama Bapak Ibu. Intinya di sini kita sudah paham sekarang bahwa yang dikatakan zikir itu tidak hanya sebatas melafazkan di lisan saja. Orang berdiam, orang nyangkul, orang nyemprot padi, nyemprot tanaman, mereka juga dikatakan mereka mampu berzikir qafi. Oleh sebab itu kita tidak boleh mudah menilai orang, tidak boleh mudah berburuk sangka kepada orang. Orang nyangkul, kelihatannya bajunya seadanya. Mereka tuh yang kita lihat rendah, mereka bisa dikatakan walinya Allah, Ibu, Bapak. Wali itu tersembunyi, tidak terlihat. Karena keimanan ini tidak dicerminkan melalui baju atau pakaian. Kenapa saya ketika menyampaikan amanah ini memakai baju seperti ini? Karena menghormati ilmu saja. Kalau di majelis saja, setelah ini saya biasa aja. Maka menghormati ilmu yang kita sampaikan. Habis ini ya sudah. Oleh sebab itu Rasulullah sering mengatakan keimanan itu adanya di sini, menunjukkan ke dalam bukan di baju atau penampilan, ya. Walaupun sorbannya 3 tingkat, ya, berjubah, ya, mempunyai selendang panjang, tanda bahwa panjangnya mencari ilmu fikih, tidak menjamin Bapak Ibu. Mohon maaf. Kita jangan terkecoh dengan penampilan, karena contoh orang yang sudah menempuh ilmu ketuhanan, mereka cenderung rendah hati, tidak mau sudah menyalahkan saudaranya, lalu berbaik sangka, okay? Jadi ketika kita sudah paham, kita kembali ke pelajaran Bapak Ibu. Ketika kita zikir, kita diperbolehkan memakai yang manapun. Ketika kita di masjid, kita berjamaah bersama-sama, biasanya dipakai zikir zaharnya, ya, dilafazkan supaya tidak menimbulkan fitnah, ya.
yang lainnya zikir, kita tidak zikir. Nah, ya. Tetapi bedanya kita sudah paham apa yang kita lafazkan, ya. Yang kita lakukan, kita sudah mengetahui hakikatnya, ya. Dan yang terpenting kita sudah mengetahui bahwa ketika kita sudah memahami ilmu hakikat zikir, ketika sekali kita zikir, zikir kita itu lebih baik daripada 70 kali orang 70 kali berzikir kita sekali aja, Bapak Ibu. Artinya apa? Sampai. Paham gak Bapak Ibu? Jadi zikir itu begini loh Bu, puncaknya kita sadar, sesadar-sadarnya kita paham, kita ingat bahwa yang berdiri, yang duduk, yang berjalan ini orangnya, bukan kita. Makanya dikatakan tadi, kita bedah hakikat diri, bahwa sebenar-benarnya diri ialah zat. Sebenar-benarnya zat ialah 7 sifat. Sebenar-benarnya 7 sifat dialah Nur Muhammad. Nyata kepada sir rahasia Tuhan ditajalikan, dikeluar masukkan supaya kita kenal. Namanya napas. Hakikat napas itu dikatakan nyawa. Hakikat nyawa ruh bagi kita. Kita balik lagi Bapak Ibu, ya. Hakikat diri kita ini ada karena adanya ruh. Ruh yang masuk ke jasad dikatakan nyawa. Ya, kenapa dikatakan wujudnya? Nyatanya wujudnya Allah. Ya karena setelah ruh masuk ke jasad, akhirnya mempunyai 7 sifat. Bapak Ibu yang ibu-ibu yang pernah sudah hamil, ketika 1-4 bulan kan bayi belum bisa bergerak Bapak Ibu. Berarti belum mempunyai 7 belum ditiupkan ruh. Iya kah Bapak Ibu? Tapi ketika sudah ditiupkan ruh, ketika sempurna jasad, maka si jabang bayi itu bisa bergerak. Nah, nendang-nendang, kadang nyakar-nyakar sampai ini. Iya kah Bapak Ibu? Nah, kalau dibacakan ayat suci Al-Quran, kadang senang mereka, ya, seperti itu. Artinya 7 sifat sudah masuk di dalam diri si jabang bayi itu tadi. Itulah nyatanya wujud Allah, karena sudah mempunyai napas. Katanya kalau orang hamil itu napasnya 2 ya Bapak Ibu. Seperti itu maksudnya. Jadi kita sadar, paham, di dalam kita diam. Itu loh Bapak, itulah zikir. Bukan kita zikir yang terlalu kencang-kencang, ya. Mohon maaf, terkadang ada yang di satu perkumpulan, saya tidak menyebut thariqah, satu perkumpulan saja yang mereka menjaharkan zikir, ya, sampai keras suaranya, akhirnya yang terjadi bukan mendapat ketenangan, justru yang terjadi malah kerasukan. Loh, zikir kok kerasukan loh? Artinya zikirnya dilafazkan dengan lalai, tidak hadir hati. Oleh sebab itu masuklah gesekan api, mengundang yang namanya jin syaitan, ya. Zikir tidak perlu dinampakkan Bapak Ibu. Zikir kofi itu yang paling utama, karena 70 kali lebih afdal daripada zikir zahar. Nah, diam aja wali itu. Oleh sebab itu beliau ini Datuk Sanggul
Kita sanatnya sampai kepada beliau Datuk Sanggul ini. Beliau ini hanya diam aja Bapak Ibu. Ilmunya apa Bapak Ibu? A, I, U. Aku, kata Allah, aku ini loh ilmu wujudnya Allah yang nyata kepada batang tubuhmu. Tapi jangan dilafazkan. Kalau dilafazkan itu hurufnya haram. Oleh sebab itu dahulu kala ilmu makrifat ini ketika dinyatakan maka halal darahnya, karena tidak paham yang mendengar. Yang dikatakan aku Allah itu yang menyebut Tuhan, bukan manusia. Sudah dalam karam kesadarannya, tenggelam di dalam kebesaran sifat ketuhanan. Oleh sebab itu Syekh Siti Jenar itu ketika dipanggil oleh sesepuh para wali, Syekh Siti Jenar tidak ada. Yang ada hanya Allah. Dipanggil lagi Allah tidak ada. Yang di dalam jubahku ini Syekh Siti Jenar. Lalu kedua-duanya dipanggil. Artinya apa? Syekh Siti Jenar ingin menyatakan bahwa Syekh Siti Jenar dengan Allah tidak menyatakan. Tapi yang salah paham dikatakan mengaku menjadi bagaimana menjadi Tuhan? Orang Allah ini mewakili zatnya, mewakili sifatnya. Zatnya tadi apa Bapak Ibu? Ruh di dalam diri bisa dilihat enggak Bapak Ibu? Itulah yang dikatakan Tuhan Maha Gaib. Tapi juga Tuhan Mahanya. Nah, zat menyatakan dirinya karena gaib supaya nyata dinyatakan kepada Muhammad. Yang menanggung rahasia dikatakan insan kamil muka nyata. Ya Allah. Paham ya Bapak Ibu? Nah, artinya para wali itu kebanyakan dahulu kala menyatakan kebenaran ilmunya. Orang awam yang menerima belum mempunyai pemahaman. Akhirnya salah Pak. Nah, di dalam cerita akhirnya dimanipulasi. Di dalam film, karena namanya film supaya disenangi. Di dalam film Syekh Siti Jenar Nah itu hanya kiasan Bapak Ibu. Maksudnya Sunan Kalijaga itu kan walinya Allah. Sunan Kalijaga itu kan kekasihnya Allah. Apakah mungkin menumpahkan darah? Tidak mungkin Bapak Ibu. Sesama wali. Yang ada hanya kasih Nah itu kiasan, gambaran saja. Maksudnya seperti apa sih? Kalau kamu ingin memiliki ilmu seperti Syekh Siti Jenar, matikan wujud keakuan dirimu inilah. Oleh sebab itu di film yang dibunuh siapa? Wujud keakuan diri. Oleh sebab itu setelah dikubur, jasadnya Syekh Siti Jenar mengeluarkan wangi semerbak yang luar biasa. Artinya apa? Setelah kita mampu mematikan wujud keakuan diri, disitulah tubuh keringat Rasulullah seperti parfum Bapak Ibu. Keringatnya Rasul itu dibasuh para sahabat, disimpan berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, tidak hilang bau harumnya. Orang yang sudah mengamalkan ilmu ketuhanan, mohon maaf ketika berpulang ke rahmatullah. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.